Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar. Kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan di dalam Tuhan itu pasti. Sama-sama katakan pasti. Sekali lagi katakan pasti. Amin. Nah, ada yang menarik di dalam pasal ini. Saudara, Tuhan pasti akan menyatakan pemulihan dalam kehidupan kita. Tapi pemulihan yang pertama yang Tuhan akan kerjakan adalah pemulihan hubungan rohani kita kepada Tuhan. Lihat di ayat yang pertama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, saudara perhatikan di ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu artinya kota Allah. Nah, Sion itu artinya hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kehidupan rohani kita, manusia rohani kita. Nah, yang pertama-tama yang Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita adalah rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika hubungan rohani kita dipulihkan oleh Tuhan, maka semuanya dalam kehidupan kita pun akan dipulihkan Tuhan. Keuangan kita akan dipulihkan Tuhan, rumah tangga kita akan dipulihkan Tuhan, pekerjaan kita akan dipulihkan Tuhan, usaha kita akan dipulihkan Tuhan, saudara. Amin. Bahkan yang luar biasa dikatakan apa? Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Wow, ada kegirangan, saudara. Nah, untuk itulah kita melakukan terus apa yang namanya doa di hadapan Tuhan. Untuk itulah gereja kita konsisten dengan yang namanya doa. Dari awal pertama kali gereja ini dibuka, bahkan sebelum gereja ini dibuka dalam persiapan, ya saya dengan seluruh tim yang ada, kita banyak masuk hadirat Tuhan, banyak masuk menara doa, bangun mesbah doa, pujian dan penyembahan. Saudara dengar baik-baik, hadirat Tuhanlah yang membuka jalan, hadirat Tuhanlah yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Setuju katakan amin, saudara. Dan sampai hari ini pun kita lakukan, kita praktekkan. Seminggu 3 kali kita banyak berdoa, banyak berdoa. Kenapa? Karena waktu kita dipulihkan rohani kita, mesbah doa itu kita bangun, mesbah keintiman kita dengan Tuhan itu kita bangun, maka segalanya yang ada di dalam kehidupan kita pun akan dipulihkan. Amin. Jadi sepakat ya, yang pertama, pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah pemulihan Sion, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, lalu yang kedua, saudara perhatikan baik-baik, kedewasaan di dalam penyembahan. Menyembah Tuhan dengan tidak didasari oleh kondisi atau situasi. Saudara, ketika kita intim sama Tuhan, maka kita akan didapati menjadi orang-orang yang dewasa. Ketika rohani kita dipulihkan Tuhan, maka kita akan didapati menjadi orang-orang yang dewasa. Khususnya dewasa dalam kita menyembah Tuhan. Saudara, artinya begini, saudara. Kita menyembah Tuhan bukan karena situasi dan kondisi kita. Kita menyembah Tuhan bukan karena lagi kita pengen sesuatu. Kita menyembah Tuhan bukan lagi karena ada pergumulan, karena ada masalah. Bukan. Tapi kita menyembah Tuhan karena kita memiliki kasih kepada Tuhan dan kerinduan kepada Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang harus kita lakukan. Kita menyembah Tuhan bukan lagi karena ada maunya, tapi kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita selalu rindu sama Tuhan. Amin, saudara. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia selalu setia mencari Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dan dia memiliki kerinduan kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kerajaan Israel yang paling jaya itu ada di zamannya Daud, saudara. Kenapa? Karena Daud
memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Ingat baik-baik, berkat rohani yang membuka berkat jasmani. Kalau saudara ingin jadi orang-orang yang ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, nomor satu, saudara harus mendahulukan Tuhan. Dan memuji menyembah Tuhan itu harus menjadi gaya hidup, bukan karena situasi dan kondisi kita, tapi menjadi kesukaan. Sama-sama katakan kesukaan. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, di dalam Mazmur 126 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara percaya pemulihan pasti terjadi. Katakan amin. Nah, sambil kita menunggu pemulihan terjadi, apa yang Tuhan inginkan? Kita harus tetap setia menabur. Sama-sama katakan setia menabur. Apa yang kita tabur? Yaitu tadi, menabur keintiman dengan Tuhan, menabur doa, menabur iman, menabur pengharapan, menabur kasih. Amin, saudara. Kita percaya apa yang kita tabur tidak pernah kembali sia-sia. Dikatakan teruslah menabur itu berbicara apa? Konsisten. Sama-sama katakan konsisten. Konsisten itu artinya dilakukan terus menerus. Artinya apa? Doa kita gak boleh putus-putus. Doa kita gak boleh putus nyambung. Tapi doa kita harus selalu, setiap hari, bahkan setiap saat, saudara. Saudara, bahkan saya percaya, saya tahu ya, sambil menunggu pemulihan, kadang-kadang kita rasanya kok semakin berat ya Pak, rasanya kok semakin susah ya. Nah, saudara dengar baik-baik, teruslah setia menabur. Amin. Alkitab katakan apa tadi? Dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Wah, ya, bicara air mata tuh bicara keadaannya makin berat, keadaannya makin susah. Tapi Tuhan ajarkan apa? Tetap setia menabur, tetap setia. Tetap setia berdoa, tetap setia cari Tuhan, tetap setia masuk hadirat Tuhan. Amin, saudara. Karena apa yang kita tabur di dalam hadirat Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sama-sama katakan setia berdoa. Sekali lagi katakan setia berdoa. Amin. Hari ini mungkin kita belum melihat jawaban doa. Besok mungkin kita belum melihat jawaban doa. Lusa mungkin kita belum bisa melihat jawaban doa. Tapi percayalah, suatu hari nanti pasti jawaban doa itu digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Ayo konsisten, ayo setia. Di dalam Alkitab ada satu perumpamaan. Ada seorang ibu yang meminta kepada seorang hakim yang jahat. Apa yang terjadi, saudara? Dalam perumpamaan itu dikatakan, karena ibu ini setiap hari datang kepada hakim yang jahat ini, maka si hakim yang jahat ini berubah hatinya. Akhirnya hakim ini mau mengikuti apa yang menjadi permohonan dari si ibu ini, saudara. Saudara dengar baik-baik, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau orang jahat aja bisa seperti itu, apalagi Tuhan kita yang baik. Tuhan kita yang baik. Kalau setiap hari kita selalu datang sama Tuhan, berdoa, memohon, berseru sama Tuhan, waduh saudara, Tuhan hancur hati. Tuhan gak tahan untuk menolong kita. Setuju? Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang mau setia mencari Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Siapa yang mau setia mencari Tuhan? Haleluya, haleluya. Ayo, ya jangan khawatir akan hari-hari yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Yuk mari kita angkat satu pujian yuk. Sebentar kita angkat satu pujian sebelum kita akhiri. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in
mengasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, sambil tetap buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita coba introspeksi diri kita. Apakah kita sudah setia mencari Tuhan? Mari coba kita cek. Apakah kita sudah setia berdoa setiap hari atau setiap saat? Atau kita hanya sesekali saja berdoa? Kita hanya sesekali aja, seminggu sekali, atau bahkan maaf sebulan sekali. Apakah kita sudah setia menabur benih doa kita, menabur benih iman kita? Apakah kita sudah setia mengejar Tuhan? Kalau kita belum setia, biarlah malam hari ini kita ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan, untuk kita tetap setia di hadapan Tuhan. Saya percaya di dalam kesetiaan kita mencari Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Orang-orang yang mencucurkan air mata sambil menabur benih, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Sebentar kita sembah Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ayo sembah Tuhan. Tuhan, pulihkan kerohanian kami malam ini Tuhan. Pulihkan hubungan kami dengan Tuhan malam ini ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Buat kami jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Buat kami haus dan lapar sama Tuhan setiap hari. Buat kami selalu rindu akan hadirat Tuhan setiap hari ya Tuhan. Berdoa saudara, ayo berbahasa yang sudah bisa berbahasa, ayo dengan keras berbahasa. Send your holy fire Lord, send your holy spirit Lord, send your holy spirit Lord. Pulihkan rohani kami ya Tuhan. Ubah hati kami, berikan kami hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang selalu membutuhkan Tuhan. Taruh dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami bisa melakukan segala perkara Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan itulah yang menguatkan kami, yang membuka setiap jalan-jalan di depan kami ya. Oh haleluya.